Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian, dan kesehatan yang kita miliki mudah-mudahan bisa kita daya gunakan untuk kemaslahatan, kebaikan, insya Allah. Baik, hari ini kita masih belajar tentang ilmu balaghah 1 ya, ilmu ma'ani, dan pada pertemuan kita kali ini kita berbicara tentang dzikrul khas ba'dal 'am wal aqs. Dzikrul khas ba'dal 'am dan dzikrul 'am ba'dal khas. Para mahasiswa, sekali lagi bahwa pada pertemuan akhir-akhir ini kita berbicara tentang uslubul Quran. Jadi inilah metode Al-Quran di dalam menyampaikan pesannya. Tetapi bahwa beberapa pola yang dipakai, mulai dari tikrar, kemudian sebelumnya ada al-qasr, ya, dan bentuk-bentuk yang lain, seringkali itu digunakan dalam rangka ingin menonjolkan, ingin memantapkan, ingin menegaskan sebuah lafadz. Penegasannya bisa dengan menggunakan pola, dengan menggunakan qasr, pemfokusan dengan adatul qasr, atau bisa juga dengan bentuk pengulangan. Dan salah satunya hari ini kita bicara bahwa pengkhususan itu dilakukan dengan penyebutan tadi, dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan yang khusus setelah am. Jadi umum dulu disampaikan, kemudian disebutkan yang khusus setelahnya. Sehingga bahwa kalaupun terkesan ada overlapping, ya, maka sesungguhnya ada tujuan dari pengulangan itu, bukan karena sebab overlapping atau tumpang tindih, tetapi karena memang ada sebuah tujuan, yakni pemfokusan. Ada sesuatu hal yang ditonjolkan. Nah, para pemirsa, para mahasiswa nanti bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Nah, sekarang kita bicara dalam skupnya adalah dzikrul khas ba'dal 'am. Dzikrul khas ba'dal 'am. Jadi berarti kalau dzikrul khas ba'dal 'am, penyebutan yang khas setelah am, itu berarti am dulu, baru kemudian disebutkan yang khas. Gitu ya. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian segala salat, semua salat. Was salatil wusta, dan salat wusta. Sebagian ulama menyebutkan salat wusta itu salat asar. Nah, bagi yang tidak mengetahui adanya kaidah dzikrul khas ba'dal 'am, terkesan ayat ini terjadi overlapping. Kenapa sudah disebutkan salat, disebutkan ulang tentang salat asar? Bukankah salat asar itu bagian dari salat? Nah, kalau ada yang bertanya demikian, maka sampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk menonjolkan, bentuk pemfokusan, bentuk penekanan dengan pola dzikrul 'am, dzikrul khas ba'dal 'am. Ada lagi contoh yang kedua. Surah Al-Qadr ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat ini pada malam Lailatul Qadar, ya. Turunlah para malaikat warruhu fiha. Ruh itu adalah malaikat Jibril, ya. Ar-ruh itu nama lain untuk malaikat Jibril atau malakut Jibril. Malaikat itu sebenarnya bentuk jamak, kalau bentuk tunggalnya malak. Jadi ar-ruh itu maksudnya malakut Jibril, malaikat Jibril. Nah, penyebutan malaikat Jibril itu kan lebih khusus, padahal tadi sudah disebut al-malaikah, segala malaikat. Semua malaikat turun, termasuk juga malaikat Jibril. Ini ingin menandaskan bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang dikhususkan di antara malaikat-malaikat yang lain. Nah, yang kedua adalah dzikrul 'am
ba'dal khas. Dzikrul am ba'dal khas. Berarti yang khusus dulu, baru nanti yang umum. Satu contoh ayat dalam surah Al-An'am ayat 162. Inna salati, atau qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernyataan inna salati, salat itu kan khusus, ibadah tertentu. Wa nusuki, nusuk itu ibadah secara umum. Jadi disebutkan umum, ya, yang disebutkan khusus, ya, setelahnya baru umum. Atau penyebutan yang umum setelah khusus. Dzikrul am ba'dal khas. Contoh lagi yang berikutnya adalah walaqad atayna sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Walaqad atayna, dan sungguh telah kami turunkan sab'an minal mathani, 7 lafaz yang diulang-ulang. Maksudnya adalah suratul Fatihah. Sungguh telah kami turunkan suratul Fatihah wal qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Bukankah suratul Fatihah adalah bagian dari Al-Quran yang mulia? Ya. Karena itulah maka suratul Fatihah itu khusus, kemudian Al-Quran yang mulia itu umum. Penyebutan yang umum setelah yang khusus. Dzikrul am ba'dal khas. Nah, ini para mahasiswa sekalian, jadi ini diantara pola-pola yang bisa kita ketahui dari bentuk penonjolan, pemfokusan lafaz-lafaz Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini bisa kita fahami sebagai salah satu bentuk karya sastra di dalam Al-Quran. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.